Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudara Aceh semua, saya baru-baru ini melihat sebuah postingan yang menyebut bahwa akan ada ajakan referendum dalam waktu dekat. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting sebagai bagian dari panggilan hati nurani dan kehormatan bangsa kita. Jika benar akan ada yang pergi beramai-ramai ke kantor gubernur, ini adalah hak kalian sebagai rakyat. Tapi ingatlah, perjuangan kita harus membawa kehormatan, bukan kekacauan. Maka perhatikan hal-hal penting berikut ini. 1. Jangan pernah ada yang membawa senjata tajam, baik pisau, parang, maupun benda lain yang dapat mencelakai. Ini bukan jihad senjata, ini jihad kebenaran. 2. Setiap orang yang pergi wajib membawa surah Yasin. Sepanjang perjalanan dan selama aksi berlangsung, bacalah Yasin bersama-sama. Dalam budaya Aceh, Yasin adalah doa pemulih. Orang tua kita percaya, jika ada yang kehilangan sesuatu atau dicuri, bacaan Yasin akan membongkar kebenaran. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mencuri atau mengkhianati, perutnya akan kembung serta-merta dan juga hidup mereka akan kepanasan dan gusar. 3. Harus ada satu orang yang memimpin pembacaan Yasin. Bukan hanya di awal, tapi sepanjang aksi berjalan. Biarkan suara Yasin menggema di jalanan Aceh, sebagai bukti bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang diberkahi. 4. Jika memungkinkan, bawalah bendera. Bendera adalah simbol. Jika ada yang bisa membawa bendera Aceh atau simbol perjuangan, silakan dibawa dengan damai, tidak provokatif. 5. Jangan mudah terpancing. Tunjuk minimal 4 orang sebagai tuhapet atau 8 orang sebagai tuhalapan yang menjadi juru bicara dan pemimpin orasi. Pastikan ada keterwakilan perempuan. Jika 4 orang, minimal 1 perempuan, jika 8, minimal 2 perempuan. Dalam budaya Aceh, perempuan adalah kehormatan dan harus hadir dalam keputusan penting. 6. Setiap sagu harus bermusyawarah. Bentuk kelompok penjaga keamanan, tamesaga, dari tiap wilayah yang datang. Penjaga ini harus menggunakan tanda khusus yang disepakati bersama, misalnya, selempang putih atau pita hijau, agar mudah dikenali dan bisa menjaga ketertiban. 7. Dokumentasikan segalanya. Bawa HP atau kamera. Setiap provokasi, ancaman, atau tindakan tidak manusiawi harus direkam. Ini bukti hukum. Tapi jangan live jika membahayakan keselamatan. Hubungi setiap media live dan suruh mereka standby, atau tugaskan beberapa orang untuk merekam suasana dari jauh agar tetap aman dan terpantau. 8. Buat daftar peserta. Siapa yang datang dari sagu mana? Siapa yang bertugas memimpin baca Yasin, siapa yang bertugas jaga keamanan, siapa juru bicara. Semua tercatat, agar aksi ini tertib dan terorganisir. 9. Bawa air minum dan obat-obatan sederhana. Jangan sampai ada yang pingsan atau terluka tanpa pertolongan. Perjuangan ini harus menjaga nyawa. 10. Jangan ada yel-yel provokasi atau caci maki. Biarkan Yasin menjadi suara utama. Bila ada orasi harus berisi fakta sejarah, hukum, dan doa. Contoh orasi damai dengan bukti dan fakta. 1. Indonesia telah membunuh sekurang-kurangnya 43.000 anak Aceh dan memperkosa hingga mati lebih dari 20.000 anak Aceh. Indonesia telah bunuh total lebih dari 204.000 rakyat Aceh dari tahun 1952 hingga 2005. Ini bukan sekadar angka, ini adalah nyawa, nama, dan sejarah yang tidak akan kami kubur dalam diam. Wahai saudara-saudaraku yang kami cintai, hari ini kita tidak datang membawa senjata, kita datang membawa kitab Yasin. Tapi jangan salah, kita datang juga membawa bukti. Bukti bahwa Aceh bukan provinsi biasa, tapi negeri yang pernah merdeka dan berdaulat. 2. Kami punya Konun Mekuta Alam, sebuah konstitusi tertulis kerajaan kami yang sudah ada jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Konun ini bukan sekadar hukum adat, tapi hukum negara yang mengatur tentang keadilan, perlindungan perempuan, harta ulayat, kehormatan ulama, dan hak rakyat. Bahkan penjajah Belanda mencatatnya dalam arsip mereka dan menyebut Aceh sebagai satu-satunya wilayah yang punya hukum kenegaraan sendiri. Kami juga memiliki hukum-hukum turunan lainnya. Konun Laut, mengatur batas perairan, hak nelayan, dan perlindungan hasil laut Aceh dari pencurian bangsa asing. Konun Dagang, mengatur perdagangan internasional, pajak kapal asing, dan perlindungan saudagar lokal. Konun Tanah Pusaka dan Ulayat, menyatakan bahwa tanah adat, hutan, sungai,
dan gunung adalah milik bersama rakyat Aceh, dan tidak boleh dijual ke asing tanpa musyawarah mukim dan ulama. 3. Kami juga memiliki bukti sah bahwa Aceh adalah bangsa merdeka yang pernah menjalin kesepakatan antar negara dengan 32 negara berdaulat. Perjanjian 1565 dengan Kekhilafahan Utsmaniyah di Istanbul. Perjanjian 1602 dengan Belanda, VOC. Perjanjian 1613 dengan Inggris, East India Company. Hubungan diplomatik dengan Prancis, Portugis, Maroko, Kesultanan Oman, Brunei, Johor, Tiongkok, dan banyak lagi. Kesepakatan-kesepakatan ini ditulis dengan tinta sejarah, ditandatangani oleh Sultan kami, dan dicatat dalam arsip dunia seperti di London, Den Haag, Istanbul, dan Paris. Apakah itu semua dianggap tidak ada? Bukti juga menunjukkan bahwa tanah dan gas kita dirampok. 4. Indonesia juga telah merampas emas rakyat Aceh, melalui konsesi tambang dan operasi pertambangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar. 5. Mereka bahkan tega merampas tanah wakaf, tanah suci milik Allah untuk umat. Ya Allah, tanah wakaf masjid, tanah kuburan, tanah madrasah, telah dirampas oleh tangan-tangan rakus. Tanah wakaf itu tersebar dari seluruh Aceh, dari Aceh Utara, Pidi, Aceh Barat, hingga Aceh Timur. Semua dirampas demi proyek, demi perusahaan, demi tambang dan ladang gas. Tidak ada yang lebih hina daripada mencuri tanah yang diwakafkan untuk ibadah. PT Linge Mineral Resources, anak usaha PT Media Jaya bersama, beroperasi di kawasan Linge, Aceh Tengah, dengan luas konsesi lebih dari 36.420 hektar, telah mengekspor emas senilai sekurang-kurangnya 6 miliar 380 juta dolar Amerika Serikat atau 99 triliun rupiah, 99 triliun rupiah. PT Dairy Prima Mineral, DPM, menguasai wilayah tambang di kawasan perbatasan Aceh Sumut dan telah mengeksploitasi kandungan emas dan seng sejak awal 2000-an, dengan total nilai emas Aceh yang diambil mencapai 2 miliar 14 juta dolar AS atau sekitar 31 triliun rupiah, 31 triliun rupiah. PT Bumi Mineral Energi, PT Samana Citra Agung, dan beberapa perusahaan afiliasi lainnya di wilayah Aceh Selatan dan Nagan Raya juga terlibat dalam ekstraksi emas rakyat Aceh yang dilakukan secara sistematis dan militeristik. Total perampasan kekayaan emas Aceh hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 9 miliar 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 145 triliun rupiah, 145 triliun rupiah. ExxonMobil telah merampas tanah lebih dari 1.250 hektar, mencuri dari tahun 1974 hingga 2025 sekurang-kurangnya 18 miliar 263 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 286 triliun rupiah, 286 triliun rupiah. Arun LNG telah merampas tanah rakyat dan mengeksploitasi kekayaan gas Aceh sejak tahun 1977 hingga 2025. Sekurang-kurangnya 13 miliar 812 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 215 triliun rupiah, 215 triliun rupiah. PT PIM, Pupuk Iskandar Muda, telah merampas tanah rakyat dan mengambil manfaat gas dari tahun 1982 hingga 2025, sekurang-kurangnya 4 miliar 927 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 76 triliun rupiah, 76 triliun rupiah. PT Medco Energi telah mengambil hasil bumi dari tanah rakyat sejak tahun 2005 hingga 2025, sekurang-kurangnya 2 miliar 374 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 36 triliun 800 miliar rupiah, 36,8 triliun rupiah. Triangle Passeing telah merampas kawasan adat dan sumber air rakyat sejak tahun 2010 hingga 2025. Sekurang-kurangnya 1 miliar 88 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16 triliun 900 miliar rupiah, 16,9 triliun rupiah. Hari ini kita tidak menuntut lebih, kita hanya menuntut keadilan. Jangan abaikan kami, jangan remehkan kami. Kami tidak akan melawan dengan kekerasan, tapi kami akan terus berbicara. Kami tidak akan diam, pergilah dengan damai dari tanah kami. Ketahuilah, setiap jengkal tanah wakaf yang dirampas adalah kutukan sejarah bagi penjajah. Tanah yang diwakafkan kepada Allah tidak akan pernah diam. Ia akan bersaksi di hari kiamat.
Dan siapapun yang menjarahnya akan menanggung murka Allah dan kebencian generasi yang belum lahir. Kami bersumpah atas nama Allah dan atas nama darah para syuhada Aceh, kami tidak akan melupakan. Nama-nama anak-anak kami yang dibunuh akan kami ukir, satu persatu, dan dibacakan di seluruh penjuru dunia. Ingatan kami tidak bisa dihapus. Ya Allah, angkat derajat para syuhada kami. Berikan surgamu bagi anak-anak kami yang dibunuh dan perempuan kami yang diperkosa. Jadikan air mata mereka cahaya di padang mahsyar. Jadikan peluh mereka penebus kemerdekaan kami. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mendapat rezeki. Q.S. Ali Imran, 169. Referendum ini bukan tentang kebencian. Ini tentang hak. Hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak yang dijamin oleh sejarah, dijamin oleh hukum internasional, dan dijamin oleh darah kami sendiri. Wahai ibu, bapak, dan anak-anak muda Aceh, teruslah membaca Yasin, jangan berhenti. Biarkan seluruh bumi bergema dengan suara kebenaran. Bacalah Yasin dari hati yang luka, dari dada yang terampas, dari lidah yang tidak takut menyebut nama Tuhan dalam perjuangan. Jangan padamkan suara itu. Suara kalian adalah doa yang lebih tajam dari senjata, dan lebih agung dari teriakan kekerasan. Rangkuman orasi damai dengan tuntutan REFERENDUM Aceh. 1. Referendum ini adalah hak rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang pernah merdeka dan berdaulat. 2. Referendum ini adalah respon terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia. Pembunuhan 204.000 jiwa rakyat Aceh termasuk 43.000 anak dan 20.000 korban perkosaan nih, Brimob. 3. Referendum ini menuntut pengakuan atas hukum dan konstitusi Aceh sendiri, Konun Mekuta Alam dan seluruh sistem hukum turunannya. 4. Referendum ini menuntut pengembalian seluruh tanah, gas, dan emas yang dirampas oleh perusahaan-perusahaan asing dan negara Indonesia. 5. Referendum ini menuntut pengakuan internasional terhadap 32 perjanjian yang telah dibuat Aceh dengan bangsa-bangsa berdaulat di dunia. 6. Referendum ini menuntut pemulihan kehormatan rakyat Aceh, termasuk tanah wakaf, madrasah, dan kuburan yang telah dirampas. 7. Referendum ini dilakukan dengan damai, dengan Yasin sebagai senjata spiritual dan kesaksian moral di hadapan dunia. Rangkuman orasi damai dengan fakta dan data, kejahatan kemanusiaan dan penjajahan. Indonesia telah membunuh 43.000 anak Aceh dan memperkosa hingga mati 20.000 anak perempuan dan perempuan dewasa. Jumlah korban rakyat Aceh dari tahun 1952 hingga 2005, lebih dari 204.000 jiwa. B. Legalitas Aceh sebagai bangsa merdeka. Aceh punya konstitusi sendiri, Konun Mekuta Alam. Hukum turunannya, Konun Laut, Perairan dan Hasil Laut, Konun Dagang, Perdagangan dan Pelabuhan, Konun Tanah Ulayat, Tanah, Gunung, Sungai milik rakyat. Aceh menjalin 32 perjanjian internasional. Turki Utsmani, 1565, VOC Belanda, 1602, Inggris, 1613. Diplomatik dengan Maroko, Perancis, Portugis, Brunei, Oman, Johor, Del. C. Perampasan kekayaan Aceh. Emas, PT Linge Mineral Resources 36.420 hektar, Rp99 triliun. PT Dairy Prima Mineral, Rp31 triliun. PT Samana Citra Agung, PT Bumi Mineral Energi, wilayah Nagan Raya dan Aceh Selatan. Total emas dirampas, Rp145 triliun. Gas dan tanah, ExxonMobil, 1.250 hektar, Rp286 triliun, tahun 1974 sampai tahun 2025. Arun LNG, Rp215 triliun, tahun 1977 sampai tahun 2025. PT PIM, Rp76 triliun, tahun 1982 sampai tahun 2025. PT Medco Energi, Rp36,8 triliun, tahun 2005 sampai tahun 2025. Triangle Passeing, Rp16,9 triliun, tahun 2010 sampai tahun 2025. Tanah wakaf, dirampas dari masjid, kuburan, madrasah, di Aceh Utara, Pidi,
Aceh Barat, hingga Aceh Timur, D. Seruan rohani dan keadilan. Ini bukan kebencian, ini hak. Setiap tanah wakaf yang dirampas akan bersaksi di hari kiamat. Kami bersumpah atas darah syuhada Aceh, nama mereka akan kami bacakan ke seluruh dunia. Doa kami, ya Allah, angkat derajat para syuhada kami. Jadikan air mata mereka cahaya. Jadikan peluh mereka penebus kemerdekaan kami. Q.S. Ali Imran, 169e penutup. Referendum ini dijamin oleh hukum internasional, sejarah, dan darah kami. Suara kalian adalah doa yang lebih tajam dari senjata. Bacalah Yasin dari hati yang luka, dan biarkan bumi bergema dengan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandailah dengan ya Allah baik getanyo laen, Aceh milik Allah, bukan milik Jakarta. Jika ada wartawan datang, arahkan mereka ke juru bicara. Jangan sembarang bicara, kita ingin narasi yang benar, bukan manipulasi media. Ingat, ini bukan demo biasa. Ini niat mulia untuk menagih janji sejarah dan memanggil dunia melihat kebenaran. Maka jaga setiap langkah, jaga adab, dan jaga marwah Aceh. Bacalah ini sebelum berangkat. Ya Allah, kami melangkah bukan untuk angkara, tapi untuk keadilan. Kami membawa Yasin bukan untuk menakutkan, tapi untuk membuka hati mereka yang menutup telinga. Jika kami dizalimi, Engkaulah sebaik-baik pembela. Jika kami difitnah, Engkaulah sebaik-baik saksi. Setelah aksi selesai, kembali ke rumah masing-masing dengan damai. Jangan tidur di jalan. Jangan biarkan momen ini dibajak oleh pihak yang ingin kerusuhan. Doakan orang yang tidak hadir. Karena tidak semua bisa datang, tapi setiap hati yang mendoakan dari rumah adalah bagian dari perjuangan ini. Sekali lagi kami tegaskan, bereferendumlah dengan tenang. Jangan terpancing emosi. Jika ada yang bertengkar, damaikanlah. Aceh cinta damai. Indonesia lah yang teroris, bukan kita. Kita adalah bangsa yang bermartabat, bukan penjajah. Jangan kotori langkah suci ini dengan amarah. Suara Yasin kita lebih kuat dari peluru mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.